Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 55, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ariel masih tidak berbicara, dan mengemudikan mobilnya langsung ke lereng gunung. Pada saat ini, Kauri tidak tahu harus berkata apa. Ada banyak pertanyaan di hatinya, tapi apa? Dia bahkan tidak bisa berkata. Dia benar-benar mengendarai mobilnya ke area villa Gunung Puncak. Dia benar-benar mengendarai mobil ke villa di lereng gunung. Meskipun Kauri belum pernah ke area villa Puncak, dia telah mendengar banyak aturan tentang area villa Puncak. Setiap villa independen memiliki area pribadinya sendiri tanpa persetujuan pemiliknya. Siapapun yang masuk tanpa izin melanggar aturan area villa. Area villa dikembangkan oleh Pascal di Puncak, dan area villa dikelola oleh Pascal sendiri. Tidak peduli siapa yang berani melanggar aturan area villa dengan risiko menyinggung Pascal. Kemudian, dia bisa datang ke sini. Satu-satunya penjelasan adalah dia memang pemilik tempat ini. Ketika Ariel membuka pintu kopilot, Kauri masih linglung, tidak berani keluar dari mobil. Karena takut menginjak tanah orang lain setelah turun dari mobil. Semua yang kamu lihat sekarang ada di pintu rumahmu sendiri. Kenapa kamu tidak turun dari mobil dan melihatnya? Ariel berkata sambil tersenyum, pintu rumahku. Mata Kauri yang bingung mengungkapkan bahwa dia tidak bisa mempercayainya. Ini rumahnya. Bagaimana mungkin ini adalah villa di lereng gunung, villa paling mewah dan termahal di seluruh area Puncak. Wanita tua dari keluarga Wijaya bermimpi tinggal di area villa Gunung Puncak. Hanya dengan tinggal di sini dia bisa benar-benar menyatu dengan masyarakat kelas atas Bandung. Tapi, bagi Kauri, semua ini sangat tidak nyata, seperti mimpi, dan masih seperti mimpi di siang bolong. Ariel mengeluarkan kuncinya, dan mengatakan, ini rumah kita. Jika kamu tidak percaya padaku, pergi dan coba buka pintunya. Kauri turun dari mobil, tangannya gemetar memegang kuncinya. Dia nyaris tidak bergerak ketika dia melihat Ariel berjalan menuju pintu. Hatinya kewalahan, dan bahkan pikirannya sedikit bingung. Cobalah untuk melihat apakah itu bisa dibuka. Ariel memberi isyarat. Kauri menarik napas dalam-dalam, telapak tangannya sudah berkeringat, dia mengulurkan tangannya dengan gemetar, dan tidak bisa memasukkan kunci untuk waktu yang lama karena tangannya bergetar terlalu keras. Ariel, kamu tidak berbohong padaku kan? Apakah kamu tahu jika seseorang mengetahui bahwa kita melanggar di sini, konsekuensinya akan sangat serius, kata Kauri. Tentu saja, aturan di area Genting Mountain Villa sangat ketat, tetapi wajar bagi pemiliknya untuk pulang ke rumah. Tidak akan ada konsekuensinya. Kauri akhirnya memasukkan kunci ke dalam lubang kunci dan memutarnya dengan ringan, dan terbuka. Ini benar-benar terbuka. Pada saat ini, Kauri tampaknya seperti tersengat listrik sedikit, dengan merinding di sekujur tubuhnya, dan rambutnya tertasa berdiri. Dorong pintu dengan lembut, tidak ada kemegahan yang mempesona. Apa yang disajikan kepada Kauri adalah gaya dekorasi sederhana, dengan hitam dan putih sebagai nada utama. Dekorasi tidak terlalu rumit, dan tampaknya bersih dan rapi. Kamu bilang sebelumnya, jika kamu bisa memberimu kesempatan untuk mendesain rumahmu sendiri, kamu akan menggunakan gaya sederhana ini, hitam dan putih, tidak terlalu banyak dekorasi, tidak terlalu cantik, sederhana dan menyegarkan. Apakah kamu puas? Kata Ariel. Sampai saat ini, perasaan Kauri masih sangat tidak nyata, seolah-olah dia berada di alam mimpi. Sebuah mimpi yang tak pernah ingin dia bangun. Di dinding selatan ruang tamu, sebuah mural besar menempati hampir sepertiga dari dinding depan. Itu adalah foto pernikahan,
Pria dan wanita di foto itu tidak memiliki ekspresi bahagia sebagai pengantin baru, sebaliknya, paras wanita memiliki ekspresi yang sangat serius, dan juga menunjukkan ketidakpuasan dan ketidakpuasan yang kuat. Pria itu, dengan senyum tak berdaya yang dangkal, mengungkapkan sedikit kepahitan. Kauri masih ingat bahwa setelah kakeknya itu mengatakan bahwa setelah menikah, dia akan memaksanya untuk mengambil foto pernikahan dia, tetapi bagi Kauri, masalah ini hanyalah sebuah proses. Dia belum pernah melihat fotonya sejak itu, dia juga tidak pernah menempatkan foto dengan Ariel di rumah. Tanpa diduga, Ariel menyimpan foto pernikahan 3 tahun lalu, dan dia hampir melupakannya. Air mata memenuhi matanya, dan seperti mutiara itu pecah. Air mata kristal menyembur keluar di sepanjang pipi. Kauri berjongkok di tanah dan menangis. Ariel tersenyum senang. Melihat dinding selatan, ini seharusnya digantung di rumah 3 tahun lalu, tetapi dibiarkan berdebu selama 3 tahun. Kauri menangis lama sekali, lalu tiba-tiba berdiri. Menunjuk foto pernikahan di dinding dan berkata, "Turunkan." "Kenapa?" Ariel bertanya dengan bingung bahwa dia masih tidak mau menerima masalah ini, bahkan foto pun tidak boleh ada. Jika ini masalahnya, Ariel juga akan setuju. Dia tidak akan memaksa Kauri untuk melakukan apapun. "Apakah kamu tidak melihat keengganan wajah perempuan di dalam foto itu? Mengapa kamu masih memperlakukannya dengan sangat baik?" Kauri menangis. Kauri mengangkat alisnya dan berkata tanpa ragu, "Karena dia adalah istriku dan dia disertifikasi oleh negara." Kauri menghempaskan diri dengan cepat ke pelukan Ariel. Untungnya, Ariel berdiri tegap dan tidak jatuh, sambil memeluk Kauri. "Kamu buang dan bakar foto itu." "Oke," sambil menangis Kauri berkata kepada Ariel. Itu adalah sangat pahit bagi Ariel, selama Kauri bahagia, dia bisa melakukan segalanya. Bukankah itu hanya foto pernikahan? Buang, lalu bakar. Terlepas dari keengganannya, Ariel lebih suka menderita daripada melihat Kauri sedih. Pada saat ini, Kauri mundur selangkah dan menatap langsung ke mata Ariel. Meskipun dia menangis dan memakai riasan, dia masih sangat cantik sehingga Ariel menggerakkan hatinya. "Aku ingin foto ulang denganmu," kata Kauri. Ariel tercengang, hidungnya masam. Sejak tumbuh dewasa, dia tidak pernah meneteskan air mata setelah menderita keluhan, dan sekarang, matanya berkaca-kaca. Kauri melemparkan dirinya ke dalam pelukan Ariel lagi, mengayuh jari kakinya. Memberikan bibir yang hangat dan lembab. Otak Ariel tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berdiri di tempat seperti batang kayu. Setelah waktu yang lama, tampaknya Ariel sangat cepat, dan tidak punya waktu untuk merasakannya dengan hati-hati. Tetapi karena tidak dapat memahami perasaan ini lagi, Kauri lari dengan wajah memerah. Menjilat bibirnya, bahkan lipstik membuatnya merasa manis. Duduk di sofa, Ariel tidak bisa mengendalikan senyum di wajahnya. Melihat foto pernikahan di dinding, gumamnya sendiri. "Saya tidak mengharapkanmu untuk memiliki efek ajaib tersebut. Tampaknya itu adalah pilihan yang bijaksana untuk membuatmu bahagia." Tapi Kauri berkata, "Kamu tidak terlalu tampan. Perlu berubah. Jangan salahkan aku karena kejam, yang membuatmu jadi istri terbesar di dunia ini." Kauri berlari ke kamar mandi, wajahnya memerah, dan meskipun dia tidak menyesali apa dia telah melakukannya, dia malu pada dirinya sendiri. Bukankah hal seperti ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki? Mengapa aku tidak bisa mengendalikannya sekarang? Dia pasti akan merasa bahwa kamu tidak pantas sekarang, bagaimana bisa begitu saja menjadi liar? Tapi aku adalah istrinya, seharusnya tidak apa-apa untuk berciuman. Tapi ketika sudah memenuhi kewajiban, apakah dia akan ke lain hati? Sudah berakhir, bayanganmu di hatinya pasti benar-benar hancur. Kauri berbicara omong kosong di cermin, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Setelah waktu yang lama, ada ketukan di pintu di luar kamar mandi. "Apakah kamu berencana untuk bersembunyi di dalam seumur hidup? Tidak ingin melihat seperti apa rumah baru kita?" Suara Ariel terdengar.
Detak jantung Kauri semakin cepat dan rusa menabrak satu sama lain, yang lebih mengasyikkan daripada mengendarai roller coaster, dan pasang surut tidak ada habisnya di dalam hatinya. Tunggu aku ingin menambahkan riasan. Kauri tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Ariel sekarang, jadi dia hanya bisa mencari alasan untuk terus bersembunyi di toilet. Ariel tiba-tiba berkata, "Apa merek lipstik milikmu? Ini enak." Kauri tidak sabar untuk menjadi lebih kecil dan meninggalkan tempat ini di sepanjang pikiran. Kebuntuan adalah ketika Lina memanggilnya, dan Kauri harus keluar dari kamar mandi. Mengenai pertanyaan Lina tentang mengapa dia tidak pulang, Kauri hanya dengan santai ala kadarnya. Sama seperti dia, ketika Ariel tidak benar-benar membawanya untuk menjenguk rumah, dia tidak percaya. Bahkan jika dia memberitahu Lina tentang ini, dia tidak percaya. Bagaimanapun, dia akan datang besok, dan dia tidak terburu-buru. Ariel memimpin Kauri ke atas dan ke bawah, melihat villa di dalam dan di luar. Keduanya diam-diam tidak menyebutkan masalah itu sekarang, tetapi suasana hubungan antara keduanya jelas telah banyak berubah. Bagaimanapun, sebuah langkah penting telah diambil sekarang, dan hati Ariel juga melayang, dan dia mulai bertanya-tanya apakah akan ada anak kita. Bersambung.